Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Humaira dari mata kuliah Demokrasi Syura dan HAM dari Prodi Hukum Tata Negara akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengertian Demokrasi dan Sejarah Demokrasi dari Masa ke Masa. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Jadi demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang selanjutnya ada sejarah demokrasi dari masa ke masa. Jadi demokrasi di awal di Yunani kuno. Jadi demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi Athena adalah demokrasi langsung, di mana warga negara laki-laki dewasa berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan melalui majelis. Namun sistem ini terbatas pada warga negara laki-laki dan tidak mencakup perempuan, budak, dan orang asing. Lalu selanjutnya ada perkembangan demokrasi di abad pertengahan dan Renaissance. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, demokrasi mengalami kemunduran di Eropa. Namun pada abad ke-14, gerakan Renaissance yang menghidupkan kembali minat pada budaya Yunani Romawi juga memunculkan ide-ide demokrasi. Tokoh seperti John Locke dan Montesquieu dari Eropa mengemukakan gagasan tentang hak-hak politik dan pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi modern. Lalu selanjutnya di demokrasi pada zaman modern. Abad ke-18 dan 19 menyaksikan perkembangan demokrasi yang pesat di Eropa dan Amerika Utara. Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika menjadi contoh penting dalam perjuangan untuk demokrasi dan hak-hak individu. Sistem demokrasi perwakilan di mana warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan menjadi model yang dominan. Lalu selanjutnya ada demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan banyak partai politik. Namun sistem ini dinilai tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antar partai. Lalu selanjutnya demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno kemudian menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang lebih otoriter dengan kekuasaan terpusat pada presiden dan pembatasan kebebasan sipil. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Setelah Orde Lama, muncul Orde Baru yang menerapkan demokrasi Pancasila yang menekankan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan politik yang lebih besar, pemilihan umum langsung, dan desentralisasi kekuasaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.